Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Jadi seperti biasa gua akan melanjutkan video gua sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton video gua sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu supaya tidak ada informasi yang terlewatkan dan ceritanya itu nyambung. Kalau sudah, kita nggak usah basa-basi lagi. Mari kita langsung aja menuju ke inti videonya. Let's go. Setelah di video sebelumnya, Toei itu dikejutkan dengan identitas Babylon nomor 29 yang ternyata adalah Profesor Regina Babylon. Toei yang masih kebingungan pun bertanya-tanya kepada Tika. Tika pun lalu menjelaskan kepada Toya, yang dimana kalau dalam istilah orang awam, Profesor Regina Babylon itu mendapatkan atau membuat tubuh barunya untuk dirinya sendiri gitu. Dengan otak lamanya yang dimasukkan menggunakan sihir ke dalam tubuh barunya itu. Kemudian keduanya itu digabungkan secara optimal sehingga tubuhnya itu memiliki kekuatan sihir sama seperti tubuh lamanya. Walaupun prosesnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi tidak salah lagi, Babylon nomor 29 tidak lain dan bukan adalah Profesor Regina Babylon. Tika pun bertanya lagi, kenapa wujudnya itu seperti anak kecil berumur 10 tahun. Tika menjawab supaya untuk mempermudah optimalisasi kekuatan sihir dan supaya ingatan Profesor Regina Babylon itu tidak kabur. Karena ditakutkan jika membuat tubuh barunya itu lebih besar daripada ini, maka kemungkinan besar ingatan Profesor Regina Babylon itu akan kabur. Toya yang masih nggak percaya pun meragukan apakah di dalam kepala nomor 29 itu beneran ada otaknya Profesor Regina Babylon. Dan Tika mencoba meyakinkan Toya, bahkan dia memberitahu Toya cara untuk memasukkan otak Profesor Regina Babylon ke tubuh barunya itu, yaitu dengan menekannya secara paksa menggunakan sihir. Ditambah Tika juga memberikan contoh cara mereka menekan otak Profesor Regina Babylon dengan memberikan sebuah gerakan tangan seperti mengapal onigiri. Karena gerakan tangan itu Toya langsung bisa membayangkan seperti apa cara menekan otak Profesor Regina Babylon itu ke dalam tubuh barunya itu, dan membuat Toya itu langsung merasa jijik. Toya terus mendengarkan cerita Tika mengenai nomor 29 atau tubuh baru Profesor Regina Babylon. Dan dalam cerita ini ternyata Profesor Regina Babylon tidak memindahkan otaknya saat dia itu mati, melainkan saat dia masih hidup. Kemudian berdasarkan dengan apa yang pernah Toya dengar dari Farm, tubuh para penjaga atau manajer Babylon bernomor itu lebih kuat jika dibandingkan dengan tubuh manusia biasa. Toya pun berkesimpulan kalau Profesor Regina Babylon memanfaatkan ini supaya dia itu bisa berumur panjang dan awet muda. Tapi bukan berarti tubuh buatan ini tidak bisa mati. Tubuh ini masih sama seperti tubuh manusia. Cuman bedanya adalah awet mudanya itu. Lalu Toya menanyakan apa yang harus dia lakukan untuk membangunkan Profesor Regina Babylon. Tika pun menjawab kalau Toya itu cuma perlu mengalirkan kekuatan sihir Toya ke batu sihir kapsul Profesor Regina Babylon. Alasan kenapa Toya yang diminta di sini karena hanya orang yang memiliki gelombang biologis yang sama seperti Profesor Regina Babylon yang bisa membangunkannya, seperti Toya. Di sini Toya sempat ragu untuk membangunkan Profesor Regina Babylon sekarang. Tapi setelah Tika memberitahu Toya kalau mereka itu tidak memiliki waktu lagi dan meminta Toya untuk segera melakukannya sekarang juga, Toya pun nanya, apa maksudnya? Tika pun menjawab, pas setelah kepemilikan laboratorium Babylon berpindah tangan, maka dengan segera sebuah alat akan langsung menghentikan sistem pembantu kelangsungan hidup atau kapsul yang digunakan Profesor Regina Babylon. Lalu setelah kapsul itu dihentikan, Profesor Regina Babylon pun akan mati dalam waktu 5 menit saja jika tidak segera dibangkitkan. Tika pun sontak terkejut. Toya lalu menanyakan kenapa ada alat seperti itu digunakan ke Profesor Regina Babylon. Dan menurut perkataan Tika, ternyata itu atas kehendak Profesor Regina Babylon sendiri. Profesor pernah bilang kalau percuma saja bagi dirinya itu hidup jika tidak dibangunkan dari kapsul itu. Karena hal ini mau gak mau Toya pun terpaksa harus membangunkannya sekarang juga. Karena Toya tidak bisa membiarkan Profesor Regina Babylon mati. Toya sedikit kesal dan mengapresiasikan tindakan Profesor Regina Babylon ini. Karena dia itu berhasil membuat rencana untuk mengantisipasi kalau Toya di masa depan itu tidak akan membiarkannya di dalam kapsul. Rasanya sekarang Toya itu sangat ingin sekali berteriak, namun tidak bisa. Singkat cerita, Toya pun mengikuti arahan Tika untuk membangunkan Profesor Regina Babylon. Toya meletakkan tangannya di batu sihir kapsul Profesor Regina Babylon dan mengalirkan sihirnya ke dalam batu itu selama beberapa saat. Tak lama kemudian, setelah Toya mengalirkan kekuatan sihirnya ke dalam batu sihir kapsul itu, mesin-mesin di sekeliling kapsul itu pun berkelip-kelip dan mulai mengeluarkan uap. Kemudian kapsul itu pun mulai bergerak secara otomatis. Dari yang posisinya itu tiduran atau horizontal berubah menjadi posisi berdiri atau vertikal. Lalu air bercahaya yang ada di dalam kapsul itu mulai dikosongkan. Dan Toya pun mendengarkan sesuatu seperti berhenti bergerak. Toya kemudian melihat ke arah Tika
yang saat ini sedang mengoperasikan tuas di panel yang ada di sebelah kapsul. Sambil juga Tika itu mengonfirmasikan keadaan tubuh Profesor Regina Babylon saat ini, yang dimana gelombang biologisnya itu di level yang normal. Tidak ada masalah dalam optimalisasi kekuatan sihir dan fungsi tubuhnya itu juga normal. Setelah itu Tika pun menekan sebuah tombol besar yang membuat penutup kapsul itu terbuka. Setelah penutup kapsul itu terbuka, Toya mendengar suara udara yang keluar dari penutup kapsul itu. Lalu setelah penutup kapsul itu sepenuhnya terbuka, terlihatlah seorang gadis berumur sekitar 10 tahunan dengan keadaan setengah bertelanjang bulat. Rambut emasnya itu panjang sampai ke pinggangnya. Melihat sosoknya itu, Toya tidak merasa nafsu sama sekali. Namun di lain sisi, Tika tiba-tiba nafasnya itu berubah menjadi berat. Toya pun menanyakan keadaannya. Namun Tika menyuruh Toya untuk mengabaikannya. Tapi setelah dibiarkan, Tika malah tiba-tiba mimisan. Dan nafasnya jadi makin liar melihat gadis muda yang sedang telanjang bulat di depannya. Melihat itu Toya pun akhirnya tahu kalau Tika itu ternyata sebenarnya adalah pencinta anak kecil. Ya bisa dibilang Tika itu satu spesies sama Zabun. Sambil menggosok-gosokkan matanya, gadis muda itu pun mulai membuka mata hijaunya dan melihat ke sekitarnya. Yang tak lama kemudian gadis itu pun melihat sosok Toya tepat di depannya. Melihat sosok Toya itu, gadis itu pun langsung tersenyum puas dan melompat turun dari kapsulnya itu. Kemudian gadis atau Profesor Regina Babylon itu pun menyapa Toya. Toya di sini bertanya apakah dia itu beneran Profesor Regina Babylon. Profesor Regina Babylon pun membalas sambil tersenyum kalau dialah Regina Babylon, sarjana ilmuwan persihiran dan seorang insinyur sihir kerajaan suci Paruteno kuno. Dan di akhir kata, Profesor Regina Babylon mengklaim sebagai kekasih abadi Toya. Tapi dengan segera Toya langsung menolak klaim itu dan menyuruh Profesor Regina Babylon untuk segera memakai pakaian. Profesor Regina Babylon pun langsung mendekati dinding laboratorium, mengambil sebuah jubah putih sana dan mengenakannya. Jubah itu tidak memiliki kancing, jadi walaupun dia sudah mengenakan sesuatu, tubuhnya itu masih kelihatan. Meskipun Toya itu pernah dengar seperti style berpakaian, contohnya seperti apron telanjang atau kaos telanjang, dan Toya itu masih mengapresiasikan itu. Tapi untuk yang kali ini, jubah telanjang yang sama sekali tidak menutupi apapun, menurut Toya, Profesor Regina Babylon itu malah terlihat seperti orang mesum. Maka dari itu Toya pun mengatakan kepadanya, itu masih sama saja kalau dia itu tetap telanjang. Namun berbeda seperti Toya, Tika malah kegirangan melihat setelan jubah telanjang Profesor Regina Babylon. Dia pun menunjukkan jempolnya sambil mimisan. Sejujurnya Toya itu ingin meninggalkannya setelah melihat sikapnya itu. Dan Toya bertanya-tanya kemana perginya gadis tekun yang Toya temui sebelumnya. Toya pun kemudian nanya ke Profesor Regina Babylon tentang keanehan Tika. Dan ternyata sifatnya itu memang sudah di-setel seperti itu. Dan Profesor Regina Babylon tidak membencinya. Sikatnya karena Profesor Regina Babylon tidak memiliki baju ukuran untuk anak kecil, Toya pun berpikir untuk kembali terlebih dahulu ke istananya dan meminjam baju Rene atau Su. Namun tiba-tiba Toya pun akhirnya sadar kalau jubah yang dipakai Profesor Regina Babylon adalah jubah yang sama seperti yang dia kenakan waktu memakai tubuh manusianya atau waktu dulu. Dan itu langsung dikonfirmasi langsung oleh Profesor Regina Babylon. Profesor Regina Babylon juga menjelaskan kalau jubah itu akan selalu bersih dan tidak akan hancur karena Profesor Regina Babylon sudah memberikan sihir pelindung ke jubahnya itu. Singkat cerita, Toya pun menyuruh Tika untuk membawa laboratorium Babylon ke negaranya untuk disatukan dengan Babylon lainnya. Sekalian meminjam baju untuk Profesor Regina Babylon. Di tengah-tengah perjalanan, Profesor Regina Babylon itu menyayangkan tubuh barunya itu yang tidak bisa bakal tumbuh lagi. Walaupun tubuhnya itu kuat. Tapi Profesor Regina Babylon menganggap itu sebagai kompensasi. Jadi nggak masalah gitu. Toya yang terkejut mendengar itu pun menanyakan apa maksudnya. Dan Profesor Regina Babylon pun menjelaskan ke Toya bahwasannya tubuhnya itu hanya akan tumbuh di dalam kapsul saja. Jika tubuhnya itu dikeluarkan dari kapsul, maka pertumbuhan tubuhnya itu akan langsung terhenti. Hal ini bisa dilihat dari sisi adik kakak. Mereka sudah dikeluarkan dari kapsul mereka selama 5.000 tahun lamanya. Namun mereka masih terlihat muda. Inilah yang disebut sebelumnya menjadi perbedaan tubuh ini dengan tubuh manusia biasa, yaitu awet mudanya. Lalu Profesor Regina Babylon minta izin ke Toya untuk meminjam HP Toya. Yang di sini Profesor Regina Babylon mengiranya adalah sebuah artefak. Profesor Regina Babylon cerita kalau dulu dia pernah mencoba membuat HP Toya. Namun sayangnya karena Profesor Regina Babylon masih belum paham sama fungsi HP, dia tidak bisa membuatnya. Dia pun meminjamkan HP-nya itu, asalkan Profesor Regina Babylon itu tidak merusaknya. Setelah diberikan HP Toya dan melihat isinya secara langsung, Profesor Regina Babylon pun takjub melihat gambar dan tulisan yang tidak dia ketahui.
Profesor Regina Babylon pun lalu menanyakan dari negara mana asal dari tulisan-tulisan itu. Toya pun menjawab Jepang. Profesor Regina Babylon yang tidak tahu negara Jepang pun nanya lagi, apakah negara Jepang itu adalah negara di era sekarang, di dunia baru. Setelah mendengar perkataan Profesor Regina Babylon itu, Toya merasa kalau ini adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk memberitahu tentang identitas Toya sebenarnya kepada semuanya, termasuk Profesor Regina Babylon. Toya sebenarnya telah berpikir untuk memberitahukan hal ini kepada semuanya sudah cukup lama. Tapi karena satu dan berbagai hal, Toya tidak bisa memberitahukan mereka sampai sekarang. Profesor Regina Babylon yang gak mengerti dengan maksud perkataan Toya pun hanya bisa kebingungan sambil mengecek fungsi HP Toya. Singkat cerita, semua ke-9 cewek Toya, 9 penjaga atau manajer Babylon, Profesor Regina Babylon dan Toya sendiri, mereka sekarang semua sudah pada berkumpul di salah satu ruangan di istananya. Lin, Ilse, dan Yae terkejut melihat Profesor Regina Babylon. Mereka gak menyangka kalau gadis muda yang Toya bawa adalah Profesor Regina Babylon. Bahkan Lindsay, Hilda, dan Lu pun setuju akan hal itu. Sedangkan Profesor Regina Babylon sendiri, dia sedang berbicara gitu dengan Siska, Rosetta, dan Flora. Dan sekarang ia sudah mengenakan pakaian milik Su. Lalu di lain sisi, Monica, dia itu sedang berjuang melepaskan dirinya sendiri dari pelukan Tika yang mimisan karena memeluknya. Tisu yang dibawanya untuk mengelap mimisannya pun sampai sudah berwarna merah, saking bejatnya nih robot. Melihat mereka, Toya pun akhirnya paham maksud dari Monica yang tidak bisa akrab dengan Tika. Karena sampai saat ini, sebelum Profesor Regina Babylon dibangkitkan, hanya Monica saja yang paling loli dan Tika menyukainya. Jadi cuman dia saja yang selalu dilecehkan oleh Tika selama ini. Dan itu membuat dirinya itu tidak bisa akrab dengan Tika. Tapi sekarang mungkin Monica tidak akan jadi sasaran satu-satunya. Karena ada 3 loli lagi, yaitu Su, Rene, dan Profesor Regina Babylon. Tika bahkan sudah memeluk Su beberapa saat yang lalu secara tiba-tiba dari belakang Su. Hingga membuat Su itu sekarang jadi tidak mau pergi dari sisinya Toya akibat ketakutan. Karena takut Rene akan menjadi target selanjutnya, Toya pun berpikir untuk melarangnya keluar dari laboratorium Babylon ke depannya. Sama seperti yang Toya lakukan ke Palsi, yang kikuk dan ceroboh. Kemudian Yumina yang saat ini duduk di samping Toya langsung menanyakan tujuan Toya mengumpulkan mereka. Setelah ditanya seperti itu, Toya pun bilang ke mereka semua bahwa Toya itu ingin memberitahukan sesuatu hal ke mereka semua. Dan sesuatu itu berkaitan dengan rahasia yang selama ini Toya sembunyikan kepada mereka semua. Pandangan semua orang pun langsung tertuju ke arah Toya setelah Toya itu mengatakan itu. Toya lalu berdiri menyiapkan mentalnya sambil melihat semua orang. Kemudian pertama-tama Toya memberitahu alasan Toya merahasiakan ini. Dan alasannya itu karena Toya takut mereka tidak percaya dengan perkataan Toya. Dan Toya juga merasa kalau itu tidak diperlukan. Akan tapi karena mulai sekarang Toya akan hidup bersama dengan mereka semua. Jadi Toya memutuskan untuk memberitahu mereka tentang rahasia yang selama ini Toya simpan. Toya lalu memproyeksikan video tertentu di dinding yang menampilkan berbagai jalan. Seperti jalan di London, Paris, Washington, New York, Bangkok, New Delhi, Beijing, Moskow, Jakarta, dan yang terakhir Tokyo. Wih, Jakarta masuk, Indonesia masuk no. Sedikit bangga sih. Oke lanjut. Semuanya hanya bisa terdiam melihat berbagai macam kota metropolis di video yang Toya tunjukkan itu. Lalu Toya pun memberitahu kepada mereka semua bahwa dia itu berasal dari dunia lain yang bernama Bumi. Dan apa yang mereka semua lihat di video itu adalah jalan-jalan atau tempat-tempat yang berada di bumi atau dunia tempat Toya tinggal sebelumnya. Singkatnya, Toya pun menceritakan kepada semuanya mengenai Toya di kehidupan sebelumnya di bumi. Seperti tentang kehidupan Toya di Jepang, tentang kehidupan Toya sebagai seorang siswa, dan tentang kemustahilan Toya untuk kembali lagi ke dunia lamanya itu. Dikarenakan masalah terhadap monster kristal yang juga berasal dari dunia lain, mereka langsung paham dengan penjelasan Toya. Mereka percayalah gitu kalau Toya itu adalah orang dari dunia lain. Yumina dan Yae sampai terkejut mendengar ini. Tapi mereka berdua langsung mengambil nafas panjang untuk menenangkan diri mereka sendiri. Kemudian Lindsay bertanya mengenai hubungan Toya pada Morohane-san dan Karene-san. Toya pun menjawab pertanyaan Lindsay secara terus terang. Kalau Morohane-san dan Karene-san bukan saudara kandung Toya. Akan tapi Toya tidak menyangkal kalau mereka itu adalah keluarga Toya. Dan Toya juga memberitahu mereka kalau kedepannya mungkin ada banyak lagi orang yang akan Toya anggap sebagai keluarga. Selain Karene-san dan Morohane-san. Karena semenjak Toya sudah diangkat menjadi dependan dewa dunia, kedepannya kemungkinan bakal ada dewa-dewi lainnya yang akan menjadi keluarga Toya. Dengan situasi yang sama seperti Karene-san dan Morohane-san. Namun untuk saat ini Toya masih merahasiakan tentang dewa-dewi kepada mereka semua.
sampai Toya itu mendapatkan izin dari para dewa-dewi. Lalu kemudian Lu pun nanya apakah sepeda dan teknologi senapan juga berasal dari dunia lamanya Toya. Toya pun membenarkannya. Namun Toya sedikit mengklarifikasi kalau untuk senapan tidak digunakan sehari-hari seperti sepeda, terutama di negara Toya tinggal yaitu Jepang. Setelah mendengar pernyataan dari Toya dan mengetahui kenyataan bahwa Toya itu adalah seorang dari dunia lain, cewek-cewek Toya di sini tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka tidak protes ataupun takut. Toya tetaplah Toya, itu tidak akan berubah bagi mereka. Jadi walaupun Toya itu adalah seorang dari dunia lain, cinta mereka terhadap Toya tidak akan berubah. Mereka malahan kesal karena Toya itu tidak memberitahukan hal ini dari awal. Namun mereka juga senang karena Toya itu pada akhirnya memberitahukan mereka. Dengar perkataan dari cewek-ceweknya itu, Toya pun merasa senang gitu. Dan Toya berterima kasih kepada mereka karena masih menerimanya. Padahal Toya itu di sini sudah siap untuk dijauhi oleh mereka yang berpikir kalau Toya itu sama seperti monster kristal, datang sebagai alien yang ingin menjajah planet mereka. Di lain sisi, di tengah-tengah momen mengharukan itu, setelah mengetahui keberadaan manusia dari dunia lain yaitu Toya, lalu teknologinya, budayanya, ilmu pengetahuannya, dan sejarah yang tidak dia ketahui dari dunia lain, Profesor Regina Babylon pun menjadi sangat bersemangat. Dan dia tiba-tiba berteriak mengagumkan, yang membuat Toya pun terkejut. Profesor Regina Babylon sangat senang mengetahui hal itu. Saking senangnya, Profesor Regina Babylon lalu meminta Toya untuk menikahinya, yang dengan segera langsung ditolak oleh kesembilan cewek Toya. Semuanya itu langsung mengelilingi Toya seakan-akan sedang melindungi Toya dari Profesor Regina Babylon. Tapi Profesor Regina Babylon tidak berhenti sampai situ. Karena menjadi istri tidak dibolehkan, Profesor Regina Babylon pun kemudian meminta untuk dijadikan selir Toya saja. Dan Profesor Regina Babylon juga mengatakan kalau tubuh barunya itu tidak bisa mengandung. Jadi mereka bisa tenang terhadap tahta atau sebagainya. Profesor Regina Babylon pun meminta pendapat mereka tentang tawarannya itu. Dan berbeda seperti sebelumnya, para cewek-cewek Toya di sini langsung menerima tawaran itu, yang secara spontan membuat Toya terkejut dan mempertanyakannya. Yumina dan Lin pun menjelaskan ke Toya alasan kenapa mereka menerimanya. Dan alasannya itu supaya untuk menghilangkan masalah-masalah yang merepotkan ke depannya. Seperti keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan negara lain yang mencoba mendesak Toya untuk menikahi putri mereka dan menjadikan putri mereka itu sebagai istri sahnya Toya. Selain itu juga supaya yang menerima tahta kerajaan nantinya itu berasal dari garis keturunan yang jelas antara dari ratu atau selirnya Toya. Jadi simpelnya mungkin seperti kasusnya pedofil Zarbun. Nikahnya sama siapa, punya anaknya sama siapa, ngakunya anak siapa. Jadi supaya memperjelas hal itulah. Ditambah lagi Profesor Regina Babylon juga nggak bisa punya anak kan. Walaupun sudah dijelaskan seperti itu, Toya masih merasa aneh aja. Namun Toya berpikir mungkin karena dia itu belum mengenal sistem poligami saja. Jadi Toya merasa ini masih hal yang aneh. Tapi Toya juga sedikit lega. Karena hal ini itu lebih baik daripada Toya itu harus menghadapi situasi pertengkaran antara istri sah dan selir. Ya dengan begini Toya pun akhirnya mendapatkan satu selir. Gua kira cuma 9, ternyata itu cuma yang sah aja. Ya kita lihat aja ke depannya. Apakah selir Toya akan menambah atau tidak. Oke lanjut. Lalu setelah mengetahui topik tentang tahta untuk anak Toya dari Yumina dan Lin, Profesor Regina Babylon pun akhirnya mengingat sesuatu. Dan itu berhubungan dengan topik itu. Profesor Regina Babylon pun menyuruh mereka untuk tidak khawatir lagi, terutama tentang masalah tahta. Karena Profesor Regina Babylon bilang kalau dia itu baru ingat kalau seluruh cewek-cewek Toya akan memiliki anak perempuan kecuali satu orang. Yang dengan seketika membuat seluruh cewek-cewek Toya pun terkejut dan shock dan sedikit sedih juga. Yai lalu menanyakan apa maksudnya. Profesor Regina Babylon pun no comment di sini. Sebab itulah yang dia lihat di masa depan, di mana kesembilan ratunya Toya akan memiliki anak, tapi anak-anak Toya itu hanya ada satu pangerannya saja. Jadi setidaknya Toya itu akan memiliki 8 putri dan satu pangeran. Entah kenapa setelah mengetahui ini, Toya merasa akan menghadapi sesuatu bencana yang mengerikan nantinya. Tentu itu tidak menutup kemungkinan di masa depan yang lebih jauh lagi. Daripada Profesor Regina Babylon lihat, pangeran kedua itu akan lahir. Namun Toya juga penasaran, bagaimana rasanya jika memiliki 10 anak. Tapi setelah dipikirkan lagi, seperti yang sudah tahu juga, memiliki 10 anak itu kebanyakan. Di lain sisi, para cewek-cewek Toya setelah tahu di antara mereka cuma ada satu yang akan memiliki anak laki-laki, mereka pun pada awalnya merasa kecewa. Tapi setelah Lin memikirkannya, menurut dia itu akan baik-baik saja. Walaupun mereka tidak memiliki anak laki-laki. Bila yang bingung pun menanyakan apa maksud Lin.
Dan di sini Lin pun menjelaskan ke Hilda, jika saja anak mereka nantinya itu perempuan, maka kemungkinan anak-anak perempuan mereka akan menikah dengan pangeran dari negara lain, yang artinya garis keturunan Toya akan diteruskan oleh keluarga kerajaan itu, yang kasarnya mungkin menaklukkan dunia dengan garis keturunan. Hilda yang tahu maksud dari Lin pun langsung paham dengan penjelasan itu. Toya yang gak sengaja mendengarkan percakapan mereka pun memutuskan untuk pura-pura tidak dengar. Toya tidak mau mendengarkan rencana pernikahan putri-putrinya yang bahkan belum lahir. Lalu Profesor Regina Babylon pun mendekati Toya dengan mata yang berkilau-kilau. Dan dia meminta Toya untuk cepat-cepat memberitahunya tentang pengetahuan bumi, seperti bangunan tinggi, lampu lalu lintas, dan kereta api yang dia lihat di video sebelumnya. Karena Toya juga tidak tahu detail dari semua itu, jadi Toya hanya menjelaskan apa yang Toya tahu saja. Dan untuk kereta api, sayangnya Toya harus memberitahu ke Profesor Regina Babylon kalau Toya tidak tahu struktur dan cara membuatnya. Mendengar itu, Profesor Regina Babylon pun langsung kecewa. Dia menghela nafasnya sambil melihat kota di video yang Toya tunjukkan tadi. Lalu dia berharap untuk mendapatkan informasi bumi. Mendengar itu, Toya pun bilang kalau cuma informasi saja, Toya bisa mendapatkannya dari internet di HP-nya. Toya mengatakan mungkin Profesor Regina Babylon bisa memahaminya daripada Toya. Mendengar itu, Profesor Regina Babylon pun kembali ceria. Namun Toya ragu untuk memberitahukan informasi mengenai bumi ke Profesor Regina Babylon. Akan merepotkan semisal dia itu membuat bom atom atau hal-hal lainnya yang berbahaya. Jadi sebelum memberikan informasi bumi ke Profesor Regina Babylon, Toya memperingatinya kalau informasi yang ada di HP-nya itu atau di internet juga terdapat banyak informasi berbahaya dari bumi. Toya memberitahunya bahwa 2 perang dunia telah terjadi di dunianya itu. Dan dikatakan juga jika perang ketiga terjadi maka bumi akan hancur. Toya ngasih tahu terang-terangan kalau dia ragu memberitahukan informasi bumi karena alasan itu ke Profesor Regina Babylon. Toya bakal memberitahunya juga tentang pesan peringatan dari Einstein jika perang dunia ketiga terjadi, yang dimana berbunyi, aku tidak tahu dengan senjata apa perang dunia ketiga terjadi, tapi perang dunia keempat pasti akan dilakukan dengan tongkat dan batu. Intinya jika perang dunia ketiga terjadi, maka dunia pasti akan hancur hingga tak menyisakan apapun. Untungnya di sini Profesor Regina Babylon tuh mengerti dengan rasa takut dan bahaya yang ingin Toya kasih tahu ke dia. Karena hal itu, Profesor Regina Babylon pun minta ke Toya untuk memberitahukan mereka hal-hal seperti segi budaya saja. Contohnya seperti mitos dan cerita-cerita di dunia Toya. Toya pun menyanggupi permintaan itu. Dan karena kebetulan mereka itu sedang berkumpul di satu tempat, Toya pun memutuskan untuk memutar sebuah film. Karena tujuannya untuk memperkenalkan mitos atau cerita-cerita bumi, Toya berniat ingin menampilkan film-film bergenre sejarah seperti The Romance of the Three Kingdom, Raja Arthur, atau Chu Sigura. Selain itu, Toya juga berniat menampilkan video pertunjukan opera modern supaya mereka itu bisa paham dengan peradaban Toya. Lalu agar mereka juga paham dengan Jepang, Toya juga akan menampilkan film-film Jepang, terutama buatan Katsushika Shibamata. Singkat cerita, setelah Toya memutar beberapa film barat dan Jepang ke semua orang, dari sekian banyak barang yang terlihat di sana, pada akhirnya hanya smartphone saja yang masih membuat Profesor Regina Babylon penasaran. Profesor Regina Babylon pun lalu menanyakan apakah semua orang yang ada di dunianya Toya itu memiliki HP seperti Toya. Toya pun menjelaskan ke Profesor Regina Babylon fungsi dari HP itu sendiri, yang pada dasarnya adalah alat telekomunikasi untuk bertukar informasi dan beberapa hal lain seperti mengambil gambar. Namun jika Profesor Regina Babylon merujuk ke HP-nya Toya itu, Toya menjawab tidak. Sebab berbeda seperti HP pada umumnya di bumi, HP Toya itu sudah dilengkapi dengan beberapa sihir enchant. Saat mendengar penjelasan singkat HP dari Toya itu, Profesor Regina Babylon pun berpikir betapa praktisnya jika dia itu bisa membuat benda seperti HP dan membagikannya ke semua orang. Jadi untuk hal itu, Profesor Regina Babylon pun minta izin ke Toya untuk menganalisa sedikit HP Toya supaya dia itu bisa membuat tiruannya. Awalnya Toya itu ragu Profesor Regina Babylon itu bisa membuat HP karena mereka belum memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Tapi setelah mengingat kembali alat telekomunikasi di Frimgear, Toya pun memutuskan untuk yakin bahwa Profesor Regina Babylon bisa mengakali kekuatan elektrik dengan kekuatan sihir yang ada di HP buatannya itu nanti. Toya lalu memberikan HP-nya itu ke Profesor Regina Babylon untuk dianalisa. Dan setelah Profesor Regina Babylon menerima HP Toya, dia dengan segera mulai mengkonsentrasikan kekuatan sihirnya ke tangannya yang memegang HP Toya. Kemudian dia pun mengaktifkan sihir non atribut bernama analisis.
Cahaya pun terpancar dari tangan Profesor Regina Babylon yang memegang HP Toya. Lalu dengan seketika Profesor Regina Babylon langsung mengerti struktur HP. Bahkan dia juga tahu bahan-bahan untuk membuatnya. Dan lagi menurut Profesor Regina Babylon, semua bahan-bahannya itu ada di dunia baru. Namun Profesor Regina Babylon juga mendapatkan beberapa masalah, hingga membuat Profesor Regina Babylon mulai menggerutu setelah mengembalikan HP Toya. Karena penasaran, Toya pun mencoba hal yang sama. Toya kemudian menggunakan sihir analisis punyanya Profesor Regina Babylon ke HP-nya itu. Setelah Toya mengaktifkan sihir itu ke HP-nya, muncullah gambaran sebuah HP yang dibongkar di kepalanya. Selain itu Toya juga langsung paham di mana dan apa nama benda atau bahan yang ada di HP-nya itu. Jujur Toya sebenarnya lega karena Toya akhirnya tahu fungsi dari ini dan itu di HP-nya. Tapi dari analisis tadi ada bahan yang bernama alkali aluminium silikate yang membuat Toya itu penasaran apakah Profesor Regina Babylon itu tahu bahan itu. Karena Toya sendiri nggak tahu apa itu. Namun sebelumnya Profesor Regina Babylon bilang kalau seluruh bahannya itu ada di dunia baru. Toya pun berpikir mungkin semua data tentang bahan yang Toya lihat tadi sudah diterjemahkan ke bahasa dunia ini. Jadi mungkin saja nama-nama yang muncul di kepala Toya itu berbeda dengan nama-nama bahan yang muncul di kepalanya Profesor Regina Babylon. Dengan demikian Toya pun paham fungsi dari sihir non-atribut analisis ini. Yang dimana sihir ini itu dapat menganalisa struktur sesuatu. Toya pun langsung kepikiran bagaimana jika menggunakan sihir ini ke manusia. Tidakkah Toya itu akan langsung bisa memahami semua organ pada manusia dengan jelas. Layaknya seperti sebuah MRI. Toya merasa sihir ini itu akan menjadi sihir yang paling berguna bagi dokter. Profesor Regina Babylon yang sudah tahu tentang struktur dan bahan-bahan untuk membuat HP, dia pun dengan semangat ingin segera membuatnya sekarang juga. Walaupun dia itu sadar kalau mustahil bagi dirinya itu membuat mirip seperti punya Toya. Tapi di sini dia tetap ingin membuatnya. Profesor Regina Babylon pun meminta Rosetta untuk membantunya. Rosetta tidak keberatan dengan permintaan itu. Namun karena sekarang tuannya itu adalah Toya, jadi Rosetta tidak akan membantunya jika belum mendapatkan izin dari Toya. Oleh karena itu, Profesor Regina Babylon pun minta izin ke Toya untuk meminjamkan Rosetta. Toya tidak keberatan dan mengizinkan Rosetta untuk membantu Profesor Regina Babylon. Setelah mendapatkan izin dari Toya, Profesor Regina Babylon dan Rosetta pun langsung keluar dari ruangan dengan cepat. Rosetta bahkan di sini terlihat senang gitu atau bersemangat. Melihat mereka berdua itu, Siska dan Leora pun langsung menghela nafas mereka. Karena besar kemungkinan mereka berdua akan langsung mengurung diri mereka sendiri dan tidak akan keluar selama beberapa hari. Menurut Leora, ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh Profesor Regina Babylon. Bahkan mungkin saja Profesor Regina Babylon akan lebih kejam pada dirinya sendiri. Karena sekarang dia itu memiliki tubuh baru yang kuat. Seperti kerja lembur beberapa hari bagaikan kuda, namun dengan senang tanpa paksaan. Mendengar percakapan itu dari mereka berdua, Toya pun di sini sedikit khawatir terhadap keadaan mereka berdua. Tapi Toya penasaran jika mereka itu beneran bisa membuat tiruan HP. Apalagi sampai bisa membuatnya secara massal. Maka hal itu pasti akan menjadi praktis dalam berbagai hal. Namun Toya juga sedikit merinding kalau saja mereka itu menambahkan fitur-fitur atau fungsi aneh ke HP buatan mereka itu. Namun pikiran negatif Toya itu langsung dikembalikan ke Toya sendiri oleh Siska. Yang di sini Siska itu mengatakan kalau Toya itu harus ngaca karena Toya sendiri juga melakukan hal itu dengan menambahkan fitur aneh ke HP Toya sendiri. Sambil Siska menunjuk ke HP Toya. Dan karena perkataan Siska itu, Toya pun akhirnya sadar diri kalau apa yang dikatakan Siska itu benar. Ini mungkin merujuk ke fungsi kamera tembus pandang yang pernah ditunjukkan di animenya. Dan sayangnya untuk video kali ini gua akhiri dulu sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1 1. 好き好き See you. No, 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 you're not saying it.